Ada yang tahu apa itu mimpi dan harapan? Mimpi merupakan cita-cita yang disertai dengan tindakan, serta jangan lupa diberikan target waktu sehingga kita punya timeline kapan hal tersebut kita inginkan terrealisasi. Nah lalu, apakah ada yang tahu apa itu harapan? Harapan adalah berasal dari kata harap, artinya keinginan supaya sesuatu terjadi. Yang mempunyai harapan atau keinginan itu adalah hati. Putus harapan berarti putus asa. Tanpa harapan manusia tidak ada artinya sebagai manusia. Manusia yang tak mempunyai harapan berarti tidak dapat diharapkan lagi. Setiap manusia mempunyai harapan. Manusia tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Orang yang akan meninggal sekalipun mempunyai harapan, biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli waris. Untuk mewujudkan harapan itu harus disertai dengan usaha yang sesuai dengan apa yang diharapkan bila dibandingkan dengan cita-cita. Maka harapan mengandung pengertian tidak terlalu muluk, sedangkan cita-cita pada umumnya perlu setinggi bintang. Antar harapan dan cita-cita terdapat persamaan, yaitu yang pertama, keduanya menyangkut masa depan karena belum terwujud. Dan yang kedua, pada umumnya dengan cita-cita maupun harapan, orang menginginkan hal yang lebih baik atau meningkat. Yang pertama adalah sebagai tujuan hidup. Pentingnya memiliki mimpi dan cita-cita itu artinya kamu memiliki harapan dan tujuan yang tersimpan dalam pikiran. Dan hal ini, kamu akan tahu apa saja yang menjadi harapan dan tujuan dalam hidup. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber motivasi. Mimpi inilah yang mampu menjadi motivasi dan semangat untuk bangkit ketika sedang berada di bawah. Saat kamu merasa terpuruk dan jatuh dalam menjalani hidup, kamu akan sadar bahwa ada tujuan hidup yang sangat ingin kamu capai. Yang ketiga, lebih bekerja keras. Mereka tahu bahwa mimpi dan tujuan itu harus memulainya dari bawah dan akan semakin ke atas dengan sebuah usaha dan kerja keras. Kamu tidak akan mendapatkan mimpimu begitu saja tanpa adanya usaha dan kerja keras. Yang keempat, mampu melupakan hal-hal negatif. Mempunyai mimpi itu harus bisa melupakan segala hal negatif yang ada di hidupnya. Orang yang tidak memiliki mimpi dan tujuan hidup akan lebih cenderung melakukan segala hal sesuka hati tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan yang kelima adalah pantang menyerah. Kamu yang masih menyimpan mimpi hingga saat ini pasti memiliki jiwa yang pantang menyerah. Lalu pentingnya memiliki harapan. Yang pertama adalah supaya kamu bisa maju. Setiap orang yang maju dalam hidup dan pikirannya adalah mereka yang punya harapan. Karena tidak ada satupun orang yang tidak ingin maju. Yang kedua adalah supaya kamu menjadi orang yang membanggakan. Harus kita sadari bahwa orang yang membanggakan adalah mereka yang punya harapan. Yang ketiga adalah supaya cita-citamu bisa tercapai. Cita-cita tidak gampang dicapai, butuh tenaga ekstra dan orang yang berpengharapan untuk mencapainya. Dan yang keempat adalah supaya hidupmu lebih berdampak buat orang lain. Harapan itu akan membantu kamu untuk hidup berdampak buat orang lain, tentu berdampak positif, bukan berdampak negatif. Lalu bagaimana sih cara kita agar terbiasa memiliki habits positif dalam mencapai kesuksesan? Cara-cara yang mudah untuk melakukan perubahan besar itu berawal dan berefek dari gabungan ratusan keputusan-keputusan kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Hal ini dapat memberikan perubahan kecil yang remeh menjadi hal yang besar dan dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Berikut ada 3 poin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan kebiasaan lebih clear dan juga realistis. Sebelum kalian ingin menciptakan dan membangun kebiasaan yang baru, kalian harus benar-benar melihat dan itu merupakan kebiasaan yang realistis juga sangat clear ke depannya akan apa. Kemudian yang kedua, menjadikan kebiasaan kita lebih mudah dan menarik. Hal terpenting dalam membangun dan mengembangkan kebiasaan ini, kalian memiliki goals dan tujuan yang akan kalian capai. Yang ketiga, yaitu menjadikan kebiasaan yang kalian memuaskan. Nah, di mana sebaliknya dalam membentuk kebiasaan yang baru, kalian harus mengetahui untuk apa saya memulai ini, apa motivasinya, apa manfaatnya, keuntungan, kegunaan, fungsi, dan apa yang kalian peroleh di masa depan nantinya. Setelah kalian memikirkan hal-hal tersebut dan menemukan jawaban, kalian dapat memulai membangun dan mengembangkan kebiasaan kalian. Lalu selanjutnya adalah cara merancang strategi sukses di sekolah lanjutan. Strategi yang pertama adalah temukan tujuan bersekolah atau berkuliah. Tidak sedikit siswa atau mahasiswa yang tidak
mengetahui tujuan dari proses belajar yang dijalani. Strategi yang kedua adalah self-hipnosis sebagai latihan mental. Self-hipnosis merupakan aktivitas yang lebih dibandingkan sekedar visualisasi. Dalam self-hipnosis, turut dilibatkan pula komponen auditori dan kinestetik. Dan strategi yang ketiga yaitu dorong diri menembus batasan jika diperhatikan sungguh-sungguh. Hal ini umumnya disebabkan karena individu yang bersangkutan hanya menerima saja kondisi saat ini. Dengan kata lain, cepat puas dengan apa yang telah didapatkan. Yang keempat yaitu strategi temukan hubungan antara tujuan setiap pelajaran dan tujuan sekolah. Ketika kita berhasil menemukan hubungan antar tiap mata kuliah, hal selanjutnya yang terjadi adalah kamu segera mendapatkan passion.